review iPad aku. Ini iPad 9 yang banyak banget nih teman-teman tanyain, entah itu di DM Instagram, di comment sectionnya TikTok, Instagram, atau juga kadang di WA. Nah, aku bakalan jawabin pertanyaan kalian yang rata-rata hampir mirip sih. Semoga dari video ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian tentang iPad 9. Nah, ini iPad 9, aku belinya di tahun 2021 Desember, jadi masih di tahun yang sama waktu dia launching. Jadi memang harganya nggak semurah saat ini ya. Aku beli waktu itu sekitar 7-8 jutaan, aku kurang ingat tepatnya berapa, aku bakalan screenshot di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dapat Apple Pen-nya? Sebenarnya sih enggak ya, karena seperti yang kita ketahui, Apple produk itu hobi banget buat jualin bagian-bagiannya itu terpisah, jadi kita bakalan mengeluarkan uang lebih sebenarnya. Dan aku beli Apple Pen generasi pertama, dan ini harganya sekitar 1,5 juta. Untuk Apple Pen ini sangat susah banget sih turunnya, bahkan sampai sekarang aku lihat harganya pun masih tetap sekitar 1,5an. Nah, karena sebelumnya aku itu Android user, jadi masih pengguna Android. Pasti buat kalian yang bingung banget nih kalau beli iPad itu gimana ekosistemnya dan segala macamnya. Sama, aku juga awal-awalnya bingung banget. Jadi yang harus kalian butuhkan itu menurut aku ada beberapa macam. Ini sebagai ilustrator ataupun artis ya, penggambar ya. Kalau untuk konten kreator ngedit video aku kurang tahu, tapi aku bakalan spill apa aja yang harus kamu perlukan kalau udah beli iPad. Yang pertama jelas Apple ID yang buat mengakses semua aplikasi yang ada di sini, dan juga sebagai ibaratnya tuh KTP deh buat kamu bisa gunain iPad ini. Yang kedua, paper-like screen ataupun protection ini untuk gambar. Kenapa harus pakai yang seri paper-like screen? Kenapa nggak tempered glass ya? Ada satu lagi tempered glass gitu. Beda banget sensasinya. Aku pernah bikin video perbedaannya di TikTok aku yang ini. Nah, kalau paper-like screen itu kalian bakalan ngerasain halaman ataupun layar dari iPad kalian tuh benar-benar kayak kertas. Jadi ada serat-seratnya gitu, nggak licin. Yang ketiga, kalian wajib banget beli Procreate. Aku kayaknya kalau Procreate itu nggak ada di iPad, ada juga di Android, kayaknya aku bakalan beli Android tablet. Seriusan. Kenapa? Karena Procreate itu benar-benar aplikasi dari iOS yang menjadi primadona nomor 1 di App Store. Dan aplikasi Procreate ini sebenarnya berbayar ya. Oke, kita ngomongin masalah produk Apple. Rata-rata produk Apple itu berbayar semua. Jadi ya kita harus merogoh kocek lagi. Selain harga ininya mahal, aplikasinya juga harus berbayar. But it's okay karena memang worth it itu. Tahun 2021 Desember, waktu aku pertama beli iPad ini, hari pertama ketika paketnya nyampe, aku langsung unboxing dan download ataupun beli Procreate. Waktu itu harganya sekitar 150 ribuan. Kalau sekarang kayaknya udah naik ya, ngikutin kurs dolar gitu, udah harga 200 ribuan. Selanjutnya pertanyaan tentang storage ataupun penyimpanan. Oke, untuk produk Apple tuh benar-benar dibedain dari segi penyimpanannya ya. Dari yang 64 sampai yang paling tinggi sekalipun itu mengikuti harga duitnya ataupun harga dari iPad-nya. Maaf kotor ya. Nah, untuk storage-nya aku pilih yang 64 GB dan ini WiFi only. Aku nggak pakai yang SIM card gitu karena menurutku aku pengen pakai iPad ini untuk gambar. Jadi ya untuk apa aku harus beli SIM card baru lagi, terus mengisi kuota, pulsa, dan segala macamnya. Jadi aku pilih yang WiFi only karena bisa tethering dari HP aku. HP aku yang dulu pun yang masih Android itu tetap bisa tethering ya dengan iPad ini. Jadi nggak harus sesama Apple product. Kemudian untuk penyimpanannya aku pilih 64 karena kenapa? Karena ya saat itu uang aku cuma cukup beli yang 64. That's it. Lalu gimana? Apakah mudah penuh ataupun cukup? Sebenarnya sejauh ini cukup. Kita bisa mengakalinya entah pakai iCalls tambahan atau kita rutin ngemindahin ataupun mentransfer file yang berat ke laptop. Sebenarnya iPad ini tuh alat kedua aku gambar ya. Kalau alat pertama aku itu kan laptop ya. Jadi semua yang aku gambar di iPad ini aku pasti pindahin ke laptop dulu sebagai backupan ataupun arsip.
Dan jadi masalah untuk penyimpanan, aku nggak terlalu memperdulikan itu, dan sejauh ini cukup untuk menyimpan data-data seperti PSD, JPEG, PNG, hal-hal yang kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, berat nggak sih iPad-nya? Jujur, ini aku udah beberapa bulan karena di kosan aku udah nggak ada siapa-siapa lagi, aku tinggal sendiri. Jadi aku bawa iPad ini setiap hari. Aku bawa iPad ini dengan ranselku yang ini, ya ranselku yang kecil itu kebetulan muat. Dan ini sebenarnya kalau dikatakan ringan sih enggak ya. Beratnya itu sekitar, aku lupa berapa pastinya, aku tulis di sini. Beratnya sekitar segitu, dan menurut aku untuk isi tas aku yang gak terlalu banyak, dikatakan berat sih enggak, dikatakan ringan juga enggak, standar lah. Tapi buat kalian yang mungkin bawa iPad ini terus ditambah lagi dengan buku-buku tebal, atau kalian hanya bawa iPad ini doang, pasti rasanya udah beda ya kan. Dan sejauh ini menurutku masih nyaman-nyaman aja untuk dibawa kemana-mana. Dan aku mau review satu lagi, Apple Pen-nya yang generasi pertama ini. Banyak banget sih pertanyaan kalian, kalau aku pakai pensel alternatif itu gimana kak? Sebenarnya sah-sah aja kalian mau pakai pensel alternatif ataupun pakai Apple Pen, tapi menurutku kalau kalian udah nyobain Apple Pen, kalian nggak bisa berpaling kemana-mana lagi, karena emang seenak itu dan senyaman itu. Dia itu emang didesainnya tuh minimalis gitu, cuman putih kok gini. Ini aku pakai cover tambahan biar lebih protection gitu. Terus ada logo Apple-nya di sini, nggak terlalu jelas sih, cuman ya kelihatan. Terus juga ini untuk chargingnya, bener-bener waktu ngecas itu sekitar 15 menit aja udah penuh. Jadi nggak lama-lama, kalian bisa ngecasnya lewat charging ataupun lewat dari colokan cas dari iPad-nya. Jadi dia kayak nyedot data ataupun nyedot daya dari iPad-nya, tapi tidak terlalu banyak menurutku. Lebih canggih lagi yang Apple Pen generasi kedua, yang apa namanya tuh, yang tinggal tempel ada magnetnya terus langsung ngecas, itu sih canggih banget. Tapi sayangnya iPad 9 nggak kompatibel dengan Apple Pen generasi kedua sih. Dan kemudian dia itu, kalian cari covernya, banyak banget di marketplace covernya ini. Jadi kalian bisa bebas berkreasi pengen beli covernya yang mana. Kemudian untuk sensitivitas, yang paling aku suka dan tentu saja beda dari pensel-pensel alternatif itu adalah dia itu memiliki tingkat pressure yang bagus. Pressure itu apa? Tekanan. Jadi sama banget kayak kita gambar di kertas. Kalau kita tekannya halus, hasilnya bakalan smooth dan halus gitu di layarnya. Tapi kalau kita tekannya lama, dan hasilnya bakalan kayak tebel, thick gitu. Aku pernah pakai pensel alternatif dari brand lain, dan ketika aku pakai Procreate itu stabilizer, apa namanya, pressure-nya itu nggak berfungsi. Jadi kayak wajar Apple Pen generasi pertama ini disandingkan dengan iPad-nya, terus Procreate-nya itu udah kayak paket komplit. Oke, sekarang aku pengen bicarain minusnya. Tentu dong, kalau positif aja kan rada membosankan ya. Nah, minusnya yang pertama, susah transfer file data. Nah, untuk kalian yang penggunanya Windows ataupun masih pakai laptop bawaan Windows, terus ya bukan sekelas MacBook lah, bukan produk Apple, ini transfer datanya susah banget. Kalau di Android kita colokin ke laptop udah transfer, kalau ini enggak, dia kayak nggak kebaca gitu. Apalagi aku banyakkan file yang PSD ya, jadi file PSD itu nggak kebaca sama sekali di laptop aku. So aku butuh yang namanya 2 aplikasi tambahan. Aku udah pernah bikin tutorial cara mindahin ataupun transfer filenya di TikTok aku yang ini, kalian scroll aja TikTok aku. Kemudian yang kedua itu masalah penyimpanannya. Of course kalau kalian milih penyimpanannya yang gede, kayaknya nggak ada masalah. Tapi kalau penyimpanannya kecil kayak yang punya aku, kalian wajib banget buat ya backup ataupun arsip data di device kalian yang lain. Yang ketiga yaitu ekosistemnya. Jadi bagi pengguna Android user kayak aku,
terus beralih ke Apple produk kayak gini pasti bakalan kagok ya, ini gimana. Karena hampir 100% itu rada beda, enggak 100% juga sih, kayak 50% rada beda cara mainnya, jadi kayak butuh adaptasi gitu. Tapi lama-lama kalian pasti bakalan paham ya, walaupun sampai saat ini aku masih bingung dengan cara kerjanya, masih cek tutorial di YouTube gimana buat matiinnya ataupun ngecek penyimpanan datanya dan segala macam. Terus yang keempat, minusnya adalah seperti yang aku bilang di awal tadi, rata-rata semua aplikasi di iOS ini, yang bawaan iOS ya, yang tidak ada di Android, itu berbayar. Kayak aku sudah bilang yang tadi, kayak Procreate, yes, Procreate itu berbayar. Kemudian juga aku download aplikasi Affinity Designer karena aku pengen belajar pakai itu, dan itu berbayar. Jadi kayaknya kalian butuh budget lebih lagi buat mempersiapkan ataupun menerima iPad ini. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku udah mengeluarkan uang yang cukup banyak ya daripada perkiraan aku sebelumnya, dan menurut aku nggak menyesal sama sekali buat beli ini. Kenapa? Pertama, aku bahkan udah balik modal ya, dari harga berapa aku beli ini, terus aku kerja dengan ini, aku udah balik modal, dan kemudian ini kayak udah aku jadiin sebagai investasi. Jadi ya it's okay aku bayar mahal sekarang, tapi ini worth it buat aku pakai ke depannya. Dan ini sudah sekitar 1 tahun lebih. Menurut aku iPad ini masih bekerja dengan sangat baik dan masih sangat bikin aku produktif setiap hari. Oke, segitu aja video aku hari ini. Memang ini video kedua entah ketiga aku. Semoga kalian nyaman dengan video ini dan dapat menjawab semua pertanyaan kalian tentang iPad untuk gambar. So, jika ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan aku bantu jawab, ataupun teman-teman yang mau jawabin di kolom komentar silahkan. And see you the next my video.